Shalom saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini dalam ibadah keluarga. Dan kita percaya bahwa ketika kita duduk bersama untuk mendengar firman Tuhan, maka kita sedang diberikan cintanya, kasihnya kepada kita. Dan sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini, sesuai dengan keinginan kita untuk terus dikasihi oleh Tuhan, maka firman-Nya berbicara tentang kasih. Firman-Nya berbicara tentang bagaimana orang hidup dalam kasih. Meskipun dia punya kelebihan atau bahkan punya kekurangan, yang berkekurangan tetap merasa ia mampu berbagi kasih. Tetapi yang berkelebihan, khususnya berkelebihan dalam hal mampu memahami firman Tuhan, ya, sesuai dengan pembacaan kita malam hari ini, ada bahasa roh, ada nubuat, ya. Orang mampu bernubuat, orang mampu berbahasa roh. Tapi dikatakan, ketika ia punya kelebihan-kelebihan seperti itu, tapi tidak mempunyai kasih, maka tidak ada gunanya sama sekali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nasihat ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pada saat itu lagi panas-panasnya, hotnya untuk mempelajari segala sesuatu tentang kekristenan, karena mereka adalah orang-orang yang baru menjadi pengikut Kristus. Mereka belajar dan mereka sangat bergairah. Hanya saja kegairahan mereka itu haruslah di-maintenance supaya mereka tidak kebablasan, supaya mereka ketika belajar ini dan itu tidak membuat mereka menjadi sombong. Karena kalau sudah tahu banyak, mengerti ini dan itu, tetapi keluar dari jalur yang ada hanya membanggakan diri sendiri, maka dia tidak memperlihatkan sikap hidup nyata yang seharusnya menjadi pondasi kehidupan orang Kristen, yaitu kasih. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan nyata kita setiap hari, setiap kita punya yang namanya kelebihan, tetapi juga punya keterbatasan. Apa yang membuat kita mendapatkan keseimbangan? Apa yang menjadi timbangannya? Adalah kasih. Ya. Ada orang yang menganggap diri dia di atas. Dia banyak kemampuan. Dia banyak pengetahuan. Dia pintar melebihi orang lain.
pintar di atas rata-rata. Dia mampu melakukan ini dan itu. Dia pandai melobi ini dan itu. Tetapi dalam kenyataannya, semua yang dia punya, semua yang dia miliki itu tidak mendatangkan kebahagiaan, kesukacitaan bagi orang lain. Ini dia, saudara-saudaraku. Apakah gunanya? Apakah keuntungan yang dia dapat? Apakah dia bahagia ketika orang lain tidak merasa bahagia atau sukacita berada bersamanya? Gamang namanya. Ya. Bagaimana caranya supaya kita tahu orang-orang yang ada di sekitar kita itu merasakan dampak kehebatan kita, kepintaran kita? Tanyalah kepada mereka. Ya. Tanyalah. Dan ini yang membuat kita kadang-kala tidak berani untuk bertanya. Kita berani untuk memaparkan segala sesuatu, tetapi untuk bertanya apakah orang lain yang berkomunikasi dengan kita, yang kesehariannya ada bersama dengan kita, itu merasa bersukacita dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita banggakan. Kalau kita merasa takut untuk bertanya, itu artinya, saudara-saudaraku, ada pertanyaan besar untuk diri kita sendiri. Apakah kita bahagia? Nah, setiap orang menginginkan hidup bahagia. Setiap orang menginginkan hidupnya membuat orang lain bahagia. Hanya saja dalam kenyataannya kita tidak bisa melakukan. Karena apa? Karena kita meletakkan kehebatan kita di atas segala-galanya. Kasih kita kesampingkan. Di mana kita harus meletakkan kasih? Ketika kita ada dalam suasana above, di atas rata-rata, bersyukur. Ya. Rasa bersyukur atas kehebatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus kita miliki. Sebab dikatakan tadi, nubuatan, bahasa roh itu akan berlalu, tidak berguna kalau dia tidak mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Kalau dia tidak membuat orang lain bersuka cita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bangga dengan semua yang kita miliki. Tetapi rasa bersyukur atas apa yang kita miliki itu sangat penting. Supaya kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu karena pemberian Tuhan semata. Dan kita harus evaluasi. Jika apa yang kita miliki tidak mendatangkan sukacita, tidak mendatangkan kebaikan buat orang lain, lebih baik kita tiadakan saja. Sebab dia tidak mendatangkan sukacita bagi kita. Tapi bagi saudara-saudaraku, kita yang merasa low, kita yang merasa tidak mampu apa-apa,
kita yang merasa tidak berguna karena tidak mampu membuat orang lain melihat kita sebagai pribadi yang spesial, percayalah, orang-orang spesial adalah orang-orang yang memberikan cinta kasih Tuhan, menyatakan cinta kasih, menyatakan kasih dengan sempurna dari seluruh keterbatasan dan apa yang ia miliki. Nah, apa yang kita miliki, saudara-saudaraku, yang merasa tidak punya apa-apa? Kita pasti memiliki sesuatu. Tidak ada orang lahir tanpa ada talenta. Setiap orang punya talenta. Setiap orang punya karunia. Dan buatlah karuniamu itu nyata. Buatlah dirimu berharga dengan cara mensyukuri kebaikan Tuhan. Dan berbuatlah apa yang mampu kamu lakukan untuk membuat Allah di dalam Yesus Kristus tersenyum melihat, untuk membuat orang-orang ada di sekitar kita mendukung. Ingatlah, meskipun kita merasakan tidak punya apa-apa, tapi kasih pasti kita punya. Karena setiap orang yang lahir dari Allah diberikan kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan kasih itu, ia mengasihi, ia bertutur kata yang baik, ia bertingkah laku yang baik, ia adalah seorang yang rajin bukan pemalas. Dia adalah orang yang senantiasa bersemangat, bukan yang selalu hidup dalam keputusasaan, tetapi orang yang selalu bangkit dan bangkit untuk menyatakan kebaikan, untuk menyatakan kasih Tuhan. Karena ia masih punya kehebatan, yaitu punya kasih untuk dibagikan bagi sesama. Bersukacitalah kita senantiasa, karena Allah di dalam kasih-Nya terus memberikan kepada kita kesempatan untuk berbagi kasih, mengasihi dan dikasihi.